banyak banget berita-berita di Cina gitu ya, kayak mendadak perceraian semakin tinggi setelah mereka terisolasi gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Gue sebenarnya lo pengen nanya, I mean, yeah, I love that. And we've been talking about relationship a lot gitu ya. You know, lu tadi sempat share tentang relationship with your staff, your staff yang tadi warrior, right? And then we talk a little bit about your relationship with God. Gue pengen nanya, how's your relationship with Alpha? You know, with your husband, dengan suami lo. Masa gini, banyak banget berita-berita di Cina gitu ya, kayak mendadak perceraian semakin tinggi setelah mereka terisolasi gitu. Lu sekarang udah berapa tahun ya sama Alpha? Udah menikah 16 years. 16 tahun. God. That's amazing. 16 tahun. Dari umur 2 tahun kayaknya ya. Soalnya ya. Yes, 15 years old ya. Wow. No. So, udah 16 tahun dan sekarang ini harus terisolasi bersama-sama. What's the secret? Ada berantem gak sih? Kayak lu sama Alpha itu suka, wah mendadak tiba-tiba lu kayak, gila 24 jam, 7 hari seminggu gue ngeliat dia terus. Biasanya lu bisa ngapain atau berpisah bentar. Ada berantemnya gak? Iya, sebenarnya nggak, first of all ya, aku mau bilang, for us is really no difference, karena sebelum ada isolasi ini, sebelum ada kita harus di rumah itu, maksudnya I always like, mungkin 24 hours barengan, maksudnya hampir setiap saat, setiap momen, di setiap event, kapanpun juga, itu kita selalu berdua, dan kita selalu ya bertukar pikiran gitu, kecuali mungkin ada beberapa saat kalau saya harus keluar kota sendiri, ya itu seperti itu paling sama staff gitu, tapi we always connect and we always spend time. My best friend is my husband, my business partner is my husband, gitu. Wow. Semuanya pun juga is him gitu, jadi kalau di isolasi ini sih nggak terlalu ada perbedaan, dalam arti mungkin banyak orang yang biasanya they have their own separate life, aktivitas yang berbeda, jadi bisa ngobrol jadi seperti ini gitu. Tapi kita semua mengcombine everything together. Tapi it's good, maksudnya menurut saya saling menguatkan. Berantem mungkin bukan berantem ya, beda pikiran itu sering banget, karena saya dan Alpha, my husband, itu totally different person, beda sama sekali. Saya lebih ekstrovert, dia lebih introvert, dia lebih banyak lah, bahkan dari secara pemikiran, cara preference kita. Jadi bahkan kadang-kadang nih, kalau misalnya kita ngambil personality test, nggak perlu ambil 2, ambil 1 aja, karena apapun jawaban saya, dia pasti di opposite of that. Itu beneran totally opposite gitu. Tapi, of course kalau kita nggak mengerti satu sama lain, itu akan jadi potensi untuk berantem ya, potensi untuk argumen gitu. Karena kok cara pandangnya berbeda sih, kok beda banget gitu. Tapi karena kita sudah tahu, dan kita sudah sepakat satu hal yang kita sepakati adalah apapun itu, kita selalu punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita berdua, kebaikan keluarga kita, kebaikan perusahaan kita gitu. Karena kita sudah tahu ujungnya sama, jadi mau jalannya ke sana berbelok-belok dan mungkin rada berbeda is fine, karena itu justru bagian dari fine tuningnya gitu. Tapi ya butuh kesabaran, yang sadar duluan yang kalah. Itu 16 tahun juga tuh prosesnya tuh sampai akhirnya bisa kayak gini. Betul. Dan satu hal yang paling penting itu kita selalu kita aware gitu. Jadi siapa nih yang harusnya make decisions. Jadi kalau misalnya talking about business, itu final decisions is on him. Tapi misalnya kayak contohnya untuk anak-anak gitu, final decision is on me. Jadi kita bisa beda pendapat, kita bisa mendengarkan, kita bisa nggak sepakat, tapi at least when already decided, then I respect his decisions fully and support. Wow, that's but it's amazing. It takes a lot of humility gitu ya. Maksudnya emang namanya di pernikahan itu kayaknya emang butuh banget yang namanya kerendahan hati, butuh banget yang namanya kayak submission to each other. Kalau misalnya nih gue boleh tanya, kira-kira ketika pasti setiap keluarga itu ada regulationnya. Contohnya kayak gue, di keluarga gue makan siang handphone out. Gak ada yang boleh pegang handphone. Kita benar-benar kayak sebosan-bosannya kita ngomong kayak tadi sekolah gimana? Oke.
Tapi tetap nggak boleh ada yang ngecek handphone karena menurut gue kayak kita sebisa mungkin berkomunikasi sebisa. Jadi lu ada nggak sih ritual-ritual atau mungkin regulation tertentu di keluarga lo sehingga to keep you guys solid sampai 16 tahun ini? Iya. Jadi sama anak-anak atau sama suami istri? Kalau sama suami istri banyak regulationnya. No way, no way. Oke, kasih gue 3 deh kalau gitu. No. Mungkin bukan regulation ya. Kalau regulation tuh kayak peraturan aja gitu. Tapi Oke, jadi pertama menurut saya kunci itu kita harus benar-benar saling mengenal satu sama lain. Dan mengenal satu sama lain itu bukan hanya on surface ya, tapi really know what's the need gitu. Saya suka banget baca-baca banyak buku dan salah satunya itu adalah love language. Menurut saya 5 love languages itu is really change and really helps a lot in my life, in my marriage life gitu. Lu apa? Gue act of service. Gue act of service sama gift. Yeah. Oh, mine is word of affirmation. Yeah. And then Alba is quality time. Gitu. Jadi ketika kita tahu, jadi kita juga kita tahu cara memfill up love tank-nya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya because it's very quality time, jadi setiap kali kalau kita mau ngomong salah satu peraturannya adalah I really have to give a full attention. Jadi no handphone, nothing segala macam, totally ya udah just listening gitu. Itu salah satu caranya gitu. Dan dan menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah sih untuk saya karena saya biasanya multitask. Jadi kadang-kadang I'm listening gitu, listening gitu. Tapi that's not attention, that's not quality time. Tapi ya itu at least I know itu something yang bisa merespect dan juga ya show love-nya tuh seperti itu. Terus ya banyak dan satu hal juga salah satu mungkin peraturan ya, tapi agreement yang kita punya adalah pertama mau sesulit apapun itu, sekesal-kesalnya apapun itu, we have to really talk about it gitu. Jadi nggak boleh dibawa disimpan dan asumsi, itu definitely no. And then second of all, we just talk it together. Jadi jangan menceritakan atau jangan maksudnya kayak masalah ini terus minta saran dari sana, dari sini, dari teman, dari orang tua, dan segala macam gitu. Maksudnya tanpa benar-benar kita ngomong dengan orang yang this is my spouse gitu. Jadi sometimes kadang-kadang menurut saya dengan siapa kita berbicara dan men-solve itu, ya itu penting. Jadi betul. Itu sih agreement-nya. Gue setuju banget. Kalau gue sampai ada kayak peraturan, misalnya gue lagi mau ketemu sama let's say teman gue dan kebetulan dia perempuan, misalnya kita mau ngopi aja, itu gue literally gue pertama ngasih tahu Viola dulu, gue ngasih tahu istri gue dulu, abis itu gue pas lagi duduk gitu ya, gue kayak video call, hey, gue lagi sama ini nih, gitu, and everything, just to build that trust, gitu. Jadi itu kayak peraturan unspoken rule lah, supaya make sure kalau misalnya, even kalau misalnya tiba-tiba ada temen yang nge-gap gitu ya, kayak, Neil, lu ngapain berdua sama dia gitu? Oh iya, Viola udah tahu kok, minimal udah ada kayak gitu. Iya, jadi gue kayak deg-degan gitu. Betul. Dan kalau ada yang nggak suka atau ada yang mengganggu, ya diceritakan ke orangnya langsung, ke dia gitu. Jangan ada yang mengganggu sama pasangan kita terus kita ceritanya ke teman, ke orang lain yang malah jadi curhat awalnya, tapi kan lama-lama itu juga bukan sesuatu yang baik gitu. Ini tips yang menurut gue paling useful, betul banget. Ini tips yang paling useful menurut gue. Ketika lu punya problem sama pasangan lo, jangan curhat ke orang-orang yang sudah cerai. Yang mereka sebenarnya statusnya adalah janda atau mungkin statusnya adalah apa sih namanya, duda gitu. Maksudnya kayak mereka cerai karena ini. Dan kebanyakan tuh kayak temen gue melakukan kesalahan. Jadi istrinya ketika dia lagi berantem, istrinya ngumpul sama perempuan-perempuan lain yang kebetulan emang mempunyai kerusakan di pernikahannya mereka gitu. Jadi akhirnya wow, ini kayak ada monster di pintu gue. Ini anak gue pengen masuk. Kedengeran gak sih? Kedengeran ya? Kayak dang gitu. Ya, but anyway, let's just ignore. Ya, lama-lama di-ignore, hilang sendiri kok. Tuh kan, hilang. Anyway. Jadi, maksud gue, yang tadi lu bilang tuh bener banget. Kalau misalnya ada masalah, apalagi sekarang di saat isolasi seperti ini, gue banyak banget ngobrol sama istri gue soal banyak hal. Dari, kayak gue masih
gue uncomfortable ketika tadi lu minta gue untuk ngelakuin ini karena ini. Gue ngomong kayak gitu. Aduh, itu gak enak banget. Ngomongnya bener-bener kayak, udah nih pasti bentar lagi bakal berantem nih. Pasti bakal ini. Tapi setelah kita ngomongin udah berantem, kita udah mulai marah-marah, udah mulai teriak-teriakan dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, oke, gue ngerti. Nextnya gue akan lebih aware untuk tidak melakukan hal yang sama, misalnya seperti itu. Jadi lebih ini sih, lebih apa ya, saat isolasi ini mungkin salah satunya emang bisa digunakan buat itu gitu, membangun hubungan kembali. That's true. Yes. Yeah. Gue pengen ingetin sekali lagi, boleh dikasih lihat nggak Dream Planner-nya? Oh iya, aduh hampir lupa ya, kita kasihkan ngobrol. Nah, gue pengen ingetin sekali lagi, kalau misalnya Dream Planner yang lagi dipegang sama Miss Mary Riana, ini adalah available for auction. Jadi ada yes, look at that. Ada dua Dream Planner ini yang akan kita lelang. Jadi itu akan disumbangkan ke kitabisa.com/solid hadapi corona, yes. Solid ya. Hadapi corona. Dan kalau bisa boleh tahu itu nanti sumbangannya buat apa? APD kah atau victim buat? Oh iya, jadi ini untuk makanan, jadi makanan siap saji dan juga masker kain yang akan kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya target kita tuh orang-orang yang ada di jalan, mungkin kayak pemulung, pedagang kaki lima gitu. Jadi mereka yang memang punya keterbatasan. Nanti kita juga kolaborasi sama Kita Bisa. Jadi biasanya nanti dari Kita Bisa juga akan merekomendasikan beberapa titik-titik tempat permintaan. Kadang banyak sih permintaan. Kayak kemarin kita juga baru dapat permintaan. Jadi ada guru-guru SD gitu, yang mereka pun juga sudah kekurangan bahan sembako, bahan pangan, bahan makanan gitu. Jadi nanti kita akan koordinasi beberapa titik-titik itu. That's gitu. amazing. That's amazing. Lu yes. Ada tips nggak sih kalau misalnya untuk orang-orang sekarang ini di rumah untuk develop diri mereka sendiri tuh, what is the best way to do it? Oke, ya pertama menurut saya butuh niat dulu. Kalau misalnya kamu memang niat mau mendevelop yourself, itu there's so many ways. Apalagi zaman sekarang tuh banyak banget kan. Maksudnya kayak sekarang di Instagramnya Daniel aja juga kamu men-sharingkan, itu juga banyak banget belajar dari rumah, ada yang melukis dari rumah, ada yang ada yang seminar dari rumah gitu. Jadi there's so many options, ada banyak, bahkan sebenarnya nggak perlu online, nggak perlu gadget, baca buku itu juga salah satu cara. Just kalau selama ini ada to-do list, selama ini ada hal-hal yang kamu selalu berpikir, coba aja kalau saya punya waktu kosong, saya pasti akan mulai melakukan hal ini gitu. Saya mungkin bakal olahraga, saya mungkin akan mulai menulis, saya mungkin akan mulai bikin konten YouTube gitu. Nah, this is the time. You have all the time in the world today to actually doing it. Jadi mulai dari niat. Gue sendiri udah mulai juga sih, actually you're right. Gue udah mulai bikin konten YouTube juga gitu. Tadinya gue yang kayak ngerasa ngapain sih YouTube, udahlah ada YouTuber kok. Akhirnya sekarang jadi mulai bikin konten YouTube, ngumpulin dulu. So we'll see, nanti suatu saat tiba-tiba keluar gitu kan. But it's very exciting. You're right. Lu kalau misalnya di rumah olahraga nggak? Atau lu emang kurus-kurus aja gitu tanpa olahraga? Aja enggak. Ini actually dari semuanya ya, love, wealth, and health itu kan ada 3 aspek besar, love, wealth, and health. Mungkin health itu yang paling jarang saya fokuskan karena saya nggak suka olahraga. I'm not a runner like you, okay? I'm not a runner like you. Tapi itu juga salah satu hal yang saya syukuri, at least karena dengan adanya corona ini dan isolasi di rumah, jadi mulai olahraga, okay? Awalnya lumayan sering ke gym yang di apartemen, kan baru pindah nih sini, biasa ada gym, ada kolam renang. Terus habis itu kan ada pembatasan, jadi udah dibatasin tuh, satu kolam renang cuma boleh 2 orang, satu gym cuma boleh 1 orang masuk-masuk. Udah mulai di situ, udah mulai coba ya. Tapi ternyata abis itu udah benar-benar di close down biar safe mungkin ya buat kesehatan juga. Tapi sekarang ya terus di rumah aja sih. Ya mungkin ya mulai dari jalan-jalan keliling rumah. Jangan dari sofa ke kulkas, ngemil, balik lagi ke sofa. Itu udah berapa step ya? Aduh. Betul. Itu kayak gue lagi dikasih nafas baru, a new identitas baru, di mana sekarang ini udah lu bukan presenter dulu saat ini selama sebulan ini.
hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.